kemarin tuh saya menangkap hasil dari kementerian itu kok banyak teman-teman itu yang nggak ngeh loh Pak. Izin Pak Jeb, sebelum karena ini sudah direkam, disebut dulu identitas dan asal. Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipto Kuswinadi dari SMP 1 Kota Mojokerto. Jawa Timur Pak ya? Jawa Timur. Ya. Hari ini kita ngopi bersama bertiga. Jadi ngobrol pintar. Jadi kebetulan saya juga penikmat kopi dan pembuat kopi. Mantap. Ya. Tadi saya punya pengalaman produk yaitu membuat produk dengan merek Wedang Kopi. Nah, produksi sendiri Pak ya? Ya. Jadi makanya ini saya buat konsep tentang ngopi, yaitu ngobrol pinter. Nah, itu habis ngopi gimana? Nah, ini produknya ini. Siap ini? Oh, kira bisa digoreng Bos. Siap. Pengen aku. Siap. Ya, ini berkaitan dengan kokurikuler. Jadi ini kaitannya pengalaman, kemudian saya berbagi di kurikuler. Kebetulan kemarin di penguatan implementasi kurikulum, kok ada kaitannya sama itu. Jadi kemarin itu tanggal berapa ya? Tanggal berapa Pak Topan kemarin? Yang Senin. Hari Selasa. Hari Rabu. Hari Rabu kan pakai putih, baju putih. Sampai tanggal 1 Pak ya? Sampai Jumat ya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4 hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Selasa. Jadi hari Selasa. Ya sampai Kamis ya. Nah, berhubung ada instruksi dari Pak Presiden, akhirnya Kamis malam mau ndak mau harus diselesaikan, dituntaskan. Jadi Kamis malam jam 19 lebih, jadi jam 7 malam itu presentasi tentang RTL yang diakhiri dengan penutupan kira-kira selesai jam 9 malam. Nah itu. Kemudian hasilnya itu yang saya tangkap. Itu yang pertama. Ini nanti anak-anak diarahkan pada AKM. AKM Pak ya? Ya. Nah, untuk mencapai target anak-anak di AKM, maka harus diperbaiki dulu buku satunya, yaitu KTSP. KTSP. Ya. Jadi saya. Nah, betul. Karena apa? Di KTSP itu sebagian besar atau mayoritas Bapak Ibu guru itu tidak tahu dan menganggap KTSP itu sebagai buku tumpuan aja dan nggak pernah dibuka sama sekali. Nah, jadi misalnya tidak jauh-jauh saya saja, sudah 5 tahun terakhir tidak pernah diajak bahas tentang KTSP. Saya tidak tahu isi KTSP itu bagaimana intra, ekstra maupun ko-nya. Sebentar Pak Jeb, selama 5 tahun sampai tidak pernah diajak artinya membuat gitu ya? Iya. Akhirnya ketika di sana disuruh membedah KTSP-nya, jadi saya kelabakan juga. Jadi halaman mana sing iki, jadi saya buka satu-satu ya. Satu-satu akhirnya agak lama akhirnya ketemu yang saya harapkan. Nah, ini bisa dibuat best practice ini Pak. Iya. Akhirnya di situ memang saya lihat KTSP itu tidak sesuai dengan
yang diharapkan oleh kementerian. Seharusnya bagaimana, Pak? Nah, seharusnya gini, di KTSP itu utamanya untuk intra itu kita harus minimal berkolaborasi dengan mapel yang lain. Oh, gabungan ya. Tim, semacam tim. Ya, semacam tim. Jadi KD mana yang sekiranya sesuai, nanti kita kolaborasikan, larinya nanti ke kegiatan co-kurikuler. Sehingga co-kurikuler itu tidak hanya ditulis ada tentang co-kurikuler itu enggak, tapi tertulis kegiatan ini co-kurikulernya apa saja, ya, dan berintegrasi dengan mapel apa saja. Oke. Pak, sebentar ya. Nah, ini kan menggabungkan beberapa mapel. Tentu saja harus ada semacam koordinasi untuk memetakan KD-KD mana yang bisa untuk dibuat co-kurikuler bersama itu, Pak. Iya, betul. Nah, untuk itu ketika membuat KTSP ini harus mengajak semua stakeholder yang ada di sekolah itu. Jadi ini warga sekolah gitu ya? Ya, jadi minimal Bapak Ibu guru lah, pengampu mapel itu diajak duduk. Jadi bukan tim pengembang kurikulum saja, tapi semuanya. Sehingga nanti mereka metani KD-KD di mapelnya masing-masing. Nanti misalnya IPS misalnya, KD mana yang bisa dikolaborasikan dengan mapel agama misalnya, atau mapel PKN atau matematika dan sebagainya. Jadi seperti itu harapannya. Artinya begini, Pak, kita tadi kan kegiatannya metani, Pak. Iya. Metani ini berarti golek tumone, Pak. Iya. Nah, tentu saja untuk menjadikan tumo itu, ya tumo yang kan harus ada tema bersama kan begitu, Pak? Iya. Artinya tumo bersama kan begitu ya? Iya. Akhirnya gini, di sekolah kami kebetulan punya lahan sedikit, kemudian akhirnya membuat sebuah tema. Jadi ditemukan sebuah tema yang kemarin diangkat, yaitu si tamtama jadi si perwira. Si tamtama jadi si perwira. Menarik nih, Pak. Apa artinya, Pak? Ya. Si tamtama itu kita membentuk siswa. Sinya itu siswa. Tangguh. M mandiri. Nah, si tam. Kemudian ta yang kedua terampil. M yang ketiga ya, mandiri. Madani. Berarti si tamtama jadi perwira itu kalau diartikan siswa tangguh mandiri, terampil madani. Jadi si perwira siswa pelopor wira usaha. Si perwira jadi siswa pelopor wira usaha. Iya. Nah, itu temanya. Dari tema itu nanti kita bawa ke materi apa yang akan KD mana yang akan dikolaborasikan. Jadi langkah pertama mendeteksi tumone dhisik. Tumone ini kita namakan si tamtama jadi perwira. Iya. Nah, kalau tumone itu identifikasinya sudah ada, baru dipetani bersama guru mapel, Pak nggih. Iya. Oke. Contoh gini. Kemarin setelah dipetani ketemu tema si tamtama jadi perwira. Kemudian kita tanya pada guru mapel. Misalnya guru prakarya. Nah, apa yang akan diajarkan nanti? Prakarya nanti akan mengajarkan tentang budidaya tumbuhan toga. Kebetulan yang kita unggulkan toga. Yaitu kita membuat minuman jamu.
Toga itu tanaman obat keluarga. Obat keluarga. Kemudian di bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Jawa, itu menginformasikan tentang produk yang akan dibuat. Jadi bagaimana yang cara menginformasikan? Jadi melalui media apa? Berarti di sini berkaitan dengan iklan. Jadi anak diajarkan untuk membuat iklan. Kemudian misalkan IPS mengajarkan tentang bagaimana tentang permintaan dan penawaran. Berarti di situ kita mengajarkan tentang kebutuhan pasar. Wong IPS biasanya pinter dodolan, Pak. Nah, opo ae gak didol. Orang main juga. Nah, kemudian matematika ini mengajarkan tentang perkalian. Nanti dia menjumlah pipolondo lah, ping poro lan sudo. Oh, pipolondo ping Poro lan sudo. Oh, pipolondo. Iya. Istilahnya tambah istilahnya. Sip, mantap. Ya. Nah, apa yang jangan sampai ini di matematika mengajarkan anak jangan sampai mengalami kerugian. Nanti menghindari kerugian sedini mungkin. Kemudian di TIK ini nanti mengajarkan tentang aplikasinya. Jadi kalau sekarang kan modelnya kan online. Iya. Nah, saya kira apa caranya mengajarkan aplikasi sehingga dikenal anak. Kemudian di seni budaya ini juga mengajarkan tentang packagingnya ya. Packingnya ya apa cara kemasan yang bagus itu. Ya. Jadi kayak seperti saya ini kan juga belajar dari packing. Ya, contoh Pak, digambar ya Pak. Nah ini. Wah mantap. Ya. Kirim di Korea Pak. Siap. Nah, ini blend Pak. Blend Arabica dan Torabika. Arabikanya dari Probolinggo. Wih, Probolinggo Pak. Maaf, Bondowoso. Aku senang Pak. Probolinggo itu daftar jadi supplier kan. Nah, terus kalau robustanya dari Dampit. Malang. Karena apa? Robusta Dampit itu rasanya ono kacang-kacangi, rasa gurih. Ya. Nah, apa? Arabica Bondowoso ini cenderung juga ada rasa gurihnya. Kalau Arabikanya Dampit itu cenderung asam. Jadi untuk orang yang lemah ini tidak bisa itu. Kamu pesantai lagi. Ya. Nah, ini. Kemudian saya lanjutkan untuk IPA. Ini mengajarkan bagaimana menakar. Jadi berkaitan dengan komposisi. Komposisi ya. Ya. Seperti ini kan ada komposisinya, Pak. Saya blend komposisi 40-60. Iya. 40 untuk Arabica, 60 untuk Robusta. Jadi aman untuk orang-orang yang asam lambung. Mah ini bisa menggunakan kopi saya. Iki promo ini. Nah ya Pak. Biasanya ya. Kemudian di agama, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Di agama ini kita mengajarkan tentang halal. Jual beli sih bisa, Pak. Oh, jual beli bisa. Jadi jangan sampai kita menggandakan harga. Takarannya harus pas. Nah, ini. Jadi jual beli tentang apa? Syar'i lah. Syar'i ya. Kemudian di PKN kejujuran. Nah, yang terakhir ini tugasnya Pak Topan sama Pak Bambang. Siap. BK dan wali kelas itu tugasnya berkoordinasi dengan orang tua. Nah, ini humas kan? Pak Topan kan wali kelas dengan orang tua dalam arti mulai penugasan siswa sampai pemasaran. Jadi membantu. Sebentar Pak, ini kan
bedah kurikulum KTSP tadi kan satu dimulai dari RPP. Yang kedua terintegrasi ataupun terwujud dalam co-kurikuler. Iya. Nah, event endingnya, end game-nya istilahnya, apa dalam bentuk basar atau dalam bentuk kegiatan hari-hari tertentu atau setiap hari di sekolah? Ya, ini di sekolah kami pernah dilakukan. Yang pertama dalam bentuk basar ketika penerimaan rapot waktu sebelum pandemi, Pak ya. Oh, event-event pada saat orang tua datang ya? Ya. Terus yang kedua, ini pernah dilakukan waktu pembelajaran. Misalkan kelas ini prakarya, nah ini anak diterapkan di situ proses pembuatannya. Nah, nanti kan ada prakarya waktu kegiatan memasak itu, Pak. Nah itu kajian sesuai ya. Nah itu anak pagi disuruh masak, nanti prakarya jam berikutnya anak yang packing, berikutnya anak pemasarannya gitu, Pak. Itu pernah dilakukan seperti itu. Iya. Dari pengalaman kegiatan yang sudah dilakukan di SMP nanti, Pak? SMP 1 Kota Mojokerto, Pak. SMP 1 Kota Mojokerto. Iya. Nah, itu pengalaman baiknya di mana, Pak? Nah, pengalaman baiknya gini, Pak. Anak akhirnya mempunyai jiwa wirausaha. Contoh, ketika saya ketemu dengan alumni, ya. Alumni itu dia mengembangkan usaha dalam bentuk lain. Jadi dia mempunyai market yang banyak sekali. Dari mana marketnya? Dari teman SMP. Ketika SMA, dia mempromosikan lewat internet tentang dia jualan ini gantungan kunci dari boneka. Oh, alhamdulillah. Berarti dia bisa berinovasi. Ya. Yang mana dasar-dasarnya sudah didapat dari kegiatan co-kurikuler di SMP 1 Kota Mojokerto. Mantap. Jadi itu saya tanya ketika itu katanya lumayan, Pak, omsetnya dalam 1 bulan antara 500 sampai 1 juta. Itu saya tanya, itu laba bersih, Pak? Ya, Pak, bersih, Pak. Alhamdulillah. Jadi dia punya teman SMP yang sekolah di SMA lain. Oh gitu. Nah, katakanlah modelnya seperti MLM, Pak, multi level marketing itu. Oh gitu. Ya, jadi dia punya temannya dikasih tahu gitu aja. Jadi konektivitas itu sangat mendukung usahanya. Nanti ini pelajaran geografinya masuk. Konektivitas antar ruang. Ya. Jadi dari situ kemudian ditulis dalam buku 1 punya tadi. Buku 1 punya. Nah, terus nanti di buku 2 itu diperbaiki tentang silabusnya, utamanya di materi dan ruang lingkup. Jadi kalau KIKD-nya kan kita tidak bisa merubah, tapi yang kita rubah kan materi dan ruang lingkup kita bisa tambah kurang seperti itu. Nah, untuk penerapan nanti kita di buku 3. Jadi, ya, didokumenkan dalam RPP. Jadi biar nyambung nanti. Betul. Jadi kuncinya bedah KTSP itu dimulai justru dari RPP ya, Pak? Iya, dari RPP. Baru naik ke atas sampai ke buku 1 ya? Iya. Selama ini pengalaman kita kan buat langsung buku 1. Wah, mari ngono buku 2, setelah itu buku 3. Iya. Kayaknya senundrungi. Ya. Oke. Jadi ini pakai teori terbalik. Flipped classroom. Ya, classroom, ya. Ya, kelas terbalik. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau
klaster balik ini sudah kita terapkan, berarti RPP juga dalam menyusun kurikulum ini juga kita pakai klaster balik juga. Betul. Iya. Menarik ini Pak. Iya, Apa iya. namanya, dari 5 tahun tidak pernah diajak membuat KTSP, tahu-tahu di Gowo nang Surabaya kongkon bedah langsung jreng. Nah. Ya, Jadi ilmu baru ini. iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan ini bisa sebagai inspirasi untuk teman-teman di daerah lain. Oke, ini Pak, nanti insya Allah saya siarkan, saya upload di Iya, iya. grup jaringan guru IPS dari Sabang sampai Merauke, Siap, dari siap, Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote. siap. Mudah-mudahan apa yang sampean sampaikan ini bisa menginspirasi pembuatan KTSP di tahun 2021. 21. 2022. Iya. Mungkin dari Pak Taufan ada pertanyaan atau closing statement istilahnya? Ya ini gini Pak, ini saya kan ya teman kita, saya itu pengennya tuh ilmu dari Pak teman-teman yang ikut di pelatihan kemarin FKG ada acara dewi seperti itu. Nanti kan sejatinya ikut nanti bukan hanya IPS tapi semua makhluk. Semua. Siap. Dari Pak Cip, silahkan closing statementnya. Ya, mudah-mudahan di hari-hari berikutnya untuk sekolah itu kalau membuat kurikulum ini paling enggak semua guru dilibatkan, jangan beberapa orang saja sehingga menganggap kurikulum itu sebagai bahan yang tidak berharga. Oke, Pak Cipto Kuswinadi dari SMP 1 Kota Mojokerto, Pak Taufan Susilo dari SMP mana Pak? 2 Tambarrejo Bojonegoro. 2 Tambarrejo Bojonegoro, dan saya Bambang Sutejo dari SMP Negeri 2 SMP Negeri 2 Maron, Kabupaten Probolinggo, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Cipto Kuswinadi tadi menjadi inspirasi untuk perbaikan pelayanan pendidikan kita di sekolah masing-masing. Dalam acara ngopi, ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Tapi kopinya kopi temenan juga ya. Pak Cip, Ya. kopinya kirim di Bojonegoro. Ya, berapa Pak? Sebentar saya tak jago Pak. Ya. Harganya berapa ya? Pak. Ini Bungkusnya harganya berapa? satu bungkusnya saya hanya 19.000, Mbak. Loro ya, Bos. Loro ongkirnya rugi sampean. Lah berapa? Sehingga enggak ngurusin ongkir berapa? Sehingga enggak ngurusin ongkir. Saya nggak merugikan ongkir ya paling enggak 10 pak Pak. Iki le 1,5 Jadi 150 gram Pak. Jadi lah. Nah, Nasi 5 yang aku sing ngiri. COD. Oke. 5 berarti kan orang pulau kan 5. Ya 100. Ongkirnya paling Ya, oke. Siap. kok tak kayak alamatku. Oke. Nanti. Oke. COD Bisa. kan. Ya, bisa. Pak Bambang mendiri ini. Pak Bambang ning kamar mandi. Tetap pengencang aja. Nah, Pengencang nanti bisa lebih besar ya. ya. Nah, mesisan koncone sak sekolahan opo ditawani kopi ngene. Pak Bonku mari tak tawani ini apa tuh, Bos? Ini kan Eh? diabetes tinggi. Loh, nek diabetes nggawe kopine gak usah gula, Pak. Iya, tahu tapi dia ora mau motoran di kopi. Tahu apa motoran. Oh iya. Oke. Gua kan aku tawani kopi mulak aja.
lambungnya gak kuat. Kemungkinan itu. Nah, Aku asam utang banget. bisa. Nah, tadi saya pikir betul yang kedua. Ya, Ya aku apa-apa tak gini ini Pak. Kasih ada lokasinya tak gini di sini. iya, iya. Ngapain? Wah, kayak Oh, wakai gitu. apanya? Anu jadi kan wakai LK ada anu macam-macam nih. Ya, itu LK yang sudah saya kirim, Pak. Nah, Jadi anu tak dundute. ya. Ini anu sing bentuk anu gini ya di aku model kayak apa ya ini dirarap ya. Tak dundute. Oh, di RAR ta? Karena muatannya banyak, Pak. Maksudnya banyak file. Jadi dirarap kan enak apa jenis dirarap? Ya, enak. Wis gampang aku dapat tak rada dulu nih ngomong. Oke, Jadi tak oke. anu buka sitok ini kan enak. Oke. Lah iki apa ning omah? Di rumah ini sekarang aku tiket mau. Iya. Nanti Bu Dia mau jare diundang. Gimana? Gak buka apa nih kok?